Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pelatihan yang berbahagia. Hari ini saya ingin menyampaikan materi terkait apa yang kita sebut dengan moderasi beragama dan pembangunan nasional. Nah, sebuah tema yang sangat penting karena ini menjadi satu alasannya khusus beragama, ya. Kalau kita bicara moderasi beragama, ini menjadi isu, ya, isu yang sangat besar, terutama dalam konteks pembangunan nasional yang sudah masuk IMN tahun 2020, tahun 2024. Ada dua yang saya kira perlu kita berikan penekanan. Pertama, kata moderasi. Ini kata moderasi ini, ya, sekali kata moderasi ini harus difahami bagaimana cara beragama yang moderat. Nah, mengapa ini penting disampaikan? Karena beragama di satu sisi ada gejala orang beragama itu justru belakangan, ya, sekali lagi belakangan, ada kecenderungan yang menggunakan pendekatan-pendekatan yang terlalu ekstrim di satu sisi, ya. Ada juga yang cenderungnya terlalu yang kita sebut dengan lebih tekstualis. Jadi tekstualis itu juga sesuatu yang ada persoalan tersendiri, tapi terlalu ekstrim juga hal yang lain. Karenanya kemudian yang kita sasar dalam konteks tema ini adalah beragamanya. Beragama berarti lebih kepada pelaku umat. Saya harus menegaskan ini karena kalau agama sendiri sesungguhnya secara konseptual sudah pasti moderat, sudah pasti wasatiyah, sudah mengajarkan normativitas yang moderat, yang inklusif. Tapi problemnya kemudian bicara tentang beragamanya, itu orangnya atau isim fa'ilnya, ya. Nah, yang kedua di sini kalau kita lihat dari judul kita ini ada persoalan terkait dengan pembangunan nasional. Nah, kita tentu saja sangat paham dengan dua kata kunci pembangunan nasional ini. Pembangunan nasional yang sudah diusung berlangsung lama, sejak mulai Orde Lama, Orde Baru, seterusnya sampai sekarang Orde Reformasi, pasti mensyaratkan dua hal. Yakni satu adalah menyangkut tentang bagaimana kenyamanan, keharmonian umat, dan yang kedua ujungnya nanti bisa melahirkan kemakmuran. Tidak mungkin pembangunan nasional akan berjalan dengan baik kalau terjadi disharmoni antar umat beragama. Nah, makanya kemudian dalam konteks dua tema ini, moderasi beragama akan sangat berkontribusi bagi pembangunan nasional. Sahabat pelatihan yang saya hormati, saya ingin masuk pada tema berikutnya, ya, terkait dengan apa yang kita sebutkan indikator, ya. Ada indikator, ada 4 indikator, ya, 4 indikator yang menjadi konsep moderasi beragama. Nah, 4 itu adalah satu konsep ini, apa yang kita sebut dengan anti kekerasan, ya. Jadi saya harus menyebut ini penting sekali. Sekali lagi belakangan ini, ya, belakangan ada kecenderungan orang yang meyakini pemahaman keagamaannya cenderung truth claim, kebenaran tunggal, dan yang lebih berbahaya kemudian memaksa kebenaran tunggal itu dengan cara-cara model-model kekerasan. Kekerasan itu dipahami bisa macam-macam. Bisa kekerasan fisik, bisa kekerasan non fisik. Kalau kekerasan yang pertama pasti mudah mudah dilihat. Tapi yang tidak kalah berbahaya juga kekerasan non fisik, misalnya ujaran kebencian, kemudian cenderung membuat berita-berita yang sifatnya prasangka, kemudian penghinaan, bullying dan macam-macam. Ini yang kemudian dalam konteks moderasi beragama juga satu hal yang harus menjadi komitmen kita, menjadi musuh bersama yang harus kita tentang. Nah, yang kedua, sahabat pelatihan yang saya hormati, komitmen kebangsaan, ya, komitmen kebangsaan ini
sangat penting untuk kita jadikan indikator moderasi beragama, karena ini akan berdampak kepada bagaimana semua kita, komponen bangsa ini, warga bangsa ini, menjadikan bangsanya itu harus bangsa yang dicintainya. Jangan sampai ada kecenderungan orang hidup di negara yang kita cintai ini, lahir di negara yang kita cintai, bahkan mungkin akan meninggal di negaranya sendiri, tapi kemudian justru dia melecehkan bangsanya sendiri, ya. Menghina bangsanya sendiri, membanding-banding dengan bangsa lain. Itu seringkali yang sering saya komentari, rumput tetangga lebih hijau daripada rumput kita, padahal tetangga belum tentu punya rumput, ya. Ini saya kira penting. Atau membanding-bandingkan. Ya jangan dibanding-bandingkan. Kita lahir di negara kita yang kita cintai, komitmen kebangsaan harus menjadi satu hal yang kita kedepankan. Yang dalam bahasa agama kita sering sebut dengan hubbul watan minal iman, ya. Kalau orang barat sampai pada satu kesimpulan orang country ini kan bagaimana semua kita membangun komitmen kebangsaan, dan para sobat pelatihan hormati, seharusnya ini sejak awal ditanamkan, ya. Kalau kita guru, ya di lingkungan pendidikan. Kita masih ingat dulu kalau tahun 80-an, para guru kita itu sejak awal sudah menanamkan nilai kebangsaan melalui lagu-lagu tanah air, ya, lagu-lagu cinta tanah air, lagu-lagu wajib. Nah, ini saya kira perlu kita bangkitkan lagi, karena memang membangun komitmen kebangsaan harus dirintis sejak usia kita masih di bangku TK, Rodotul Atfal, Bustanul Atfal, dan seterusnya, sampai kemudian pada usia dewasa sangat terbiasa. Sahabat pelatihan, yang tidak kalah pentingnya kemudian orang yang punya komitmen kebangsaan akan melahirkan sikap ini, toleran. Nah, toleransi, mengapa kita perlu ini menjadi concern kita bersama? Negara kita ini jelas kita sudah tahu plural dalam banyak hal, keberagamaannya luar biasa kaya. Ada sekian agama, minimal ada 5 agama, ya, yang berada di negara kita dan diakui secara regulasi. Bayangkan kalau kemudian yang terjadi satu sama lainnya tidak saling toleransi. Maka komitmen kebangsaan satu sisi, tapi sisi yang lain, ya, toleransi adalah hal yang juga mutlak diperlukan dalam konteks membangun moderasi beragama. Hidup bisa toleran kalau dimulai dengan, dalam bahasa yang sering saya ungkapkan, membangun apa yang kita sebut dengan saling mengenal, ta'aruf. Dari ta'aruf insya Allah munculkan toleransi, tasamuh. Dari tasamuh insya Allah melahirkan saling mencintai. Min ta'aruf ila tasamuh, min tasamuh ila tahabbu, kira-kira seperti itu. Dan yang terakhir, ini yang terakhir saya kira poin penting yang tidak kalah pentingnya dalam konsep membangun indikator moderasi beragama adalah kita harus ramah terhadap budaya lokal. Mengapa? Karena Indonesia kaya dengan budaya, suku, adat, dan budaya lokal adalah bagian dari kekayaan bangsa. Budaya lokal menjadi ciri bangsa ini yang lahir dari sekian banyak suku bahasa, sehingga budaya lokal juga satu hal yang harus kita pelihara, menjadi aset bangsa. Seringkali kalau dalam Islam misalnya disebut dengan al-urf. Al-urf. Jadi ini sebuah konsep yang saya kira sangat relevan dengan konsep ramah terhadap budaya lokal, di satu sisi juga adat istiadat. Saya ingin masuk pada tema berikutnya, ya, yang ini juga penting. Saya kira menyangkut mengapa sih kita harus bicara moderasi beragama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Setidaknya ada beberapa reasoning yang harus saya sampaikan dalam pertemuan ini, sahabat pelatihan. Pertama, ya, kita tahu, tadi di awal saya sampaikan, Indonesia sebelum bernama Indonesia, orang sering menyebut Nusantara, ini dulu dikenal dengan, ya, negara yang sangat religius. Hampir semua keyakinan itu tumbuh di negara kita ini. Jauh sebelum nama Indonesia itu lahir. Dulu masih disebut Nusantara. Berbagai keyakinan sudah ada. Nah, karena itu
sebuah realitas yang tidak bisa kita hindari. Sebagai sebuah negara yang sangat kuat religiositasnya, maka tugas kita bagaimana kemudian religiositas itu menjadi bagian penting yang juga harus kita perkuat kekayaan bangsa. Nah, di satu sisi, ya, negara ini hadir begitu kita memproklamirkan tahun 1945, ada sekian banyak diskusi. Kita ini di satu sisi nilai-nilai agama sudah terbangun sedemikian kuat, tapi di sisi lain kita juga harus menghadirkan sebuah negara. Konsep kita apakah negara ini berdasar negara agama atau bukan? Muncullah beberapa pandangan yang kemudian diskusi yang sangat alus, diskus pada tahun itu. Satu sisi ada yang menghendaki negara agama, sisi lain negara sosialis, sisi lain negara komunis. Dan sampai pada satu kesimpulan, para founding fathers kita, berarti pendiri bangsa ini bersepakat, negara kita bukan negara agama. Tapi jangan lupa, negara kita juga bukan negara sekuler yang menegasikan agama. Negara kita negara apa? Negara yang menghargai agama di satu sisi, di sisi lain kita juga melindungi pemeluk agama. Lalu menggunakan bahasa titik temu yang belakangan oleh para founding fathers disebut dengan Pancasila. Pancasila, five principle. Inilah yang kemudian menjadi kalimatus sawak, titik temu dari sekian kepentingan warga bangsa. Semua agama terakomodir di situ, maka kemudian Pancasila, sila pertama Pancasila ketuhanan yang Maha Esa, semua agama terakomodasi di situ. Nilai kemanusiaan terakomodir di situ, nilai keadilan terakomodasi di situ, permusyawaratan terakomodir di situ. Nah, 5 prinsip dasar, 5 principle ini yang kemudian harus kita jaga sampai hari ini. Dan yang terakhir saya kira, saya ingin berikan catatan yang sangat penting ya menurut saya. Nah ini yang kemudian menjadi konsep yang harus kita jaga sebagai final decision sebagai warga bangsa. Saya sering menyebutnya dengan istilah PBNO. Ya, ini sebuah istilah yang untuk akronim saja ya, kepentingan akronim. P ini sangat identik dengan tadi yang di penjelasan saya semula dengan 5 principle ini. Kita arah ke sini. Kemudian B itu akan lebih relevan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi pendiri bangsa juga sudah sangat sadar dengan keberagaman suku, agama, bangsa. Mereka menjadikannya aset bangsa. Apa kesimpulannya? United in diversity. Kita boleh bermacam keberagaman agama, suku, bangsa, tapi satu, berbhinneka tunggal ika, dan kemudian dilambangkan dengan Garuda Pancasila. Kemudian N ini lebih dekat dengan NKRI, ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, sampai ini menjadi pilar kita yang ketiga, dan terakhir adalah Undang-Undang Dasar 1945. Sahabat latihan, inilah pentingnya moderasi beragama dalam pembangunan nasional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.